Sebelum menjadi orang yang mungkin sekarang di-follow oleh 800.000 orang, yang di-subscribe oleh 400.000 orang, bahkan 1 juta orang di TikTok, dan juga pastinya memenangkan kontes penjualan sampai 29 kali, dan buku juga alhamdulillah laris manis hingga 24 kali. Pastinya ya seorang Deweka Prayoga adalah yang dulunya pun susah untuk hidup gitu ya, yang sangat sulit untuk mendapatkan jati dirinya, dan untuk mendapatkan potensi penghasilan itu dari mana nggak kebayang. Nah, makanya di video ini saya pengen bercerita. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang penasaran, Kang Dewa itu dulunya kayak gimana sih? Ya, proses perjuangannya kayak apa? Nah ini bahkan nggak cuma sekedar perjuangannya, saya ingin ceritakan dari proses masa lalu saya, bahkan masa kecil saya seperti apa. Semoga ini menjadi pelajaran buat Anda. Ya, jadi saya lahir dari keluarga yang cukup sederhana. Ya, saya anak tunggal. Berarti ya kalau anak tunggal ya berarti gak punya kakak, gak punya adik gitu ya. Saya lahir dari keluarga broken home. Ya, sejak usia 5 tahun, seingat saya sudah tidak mengenal siapa sosok ayah saya. Ya, jadi saya dari kecil bersama ibu saya, dan baru dapat kabar ketika saya waktu itu SMP kelas 2 seingat saya. Kabarnya apa? Kabar bahwa ayah kandung saya meninggal dunia. Jadi bisa dirasakan sama Anda ketika Anda lahir dalam kondisi yang mungkin katakanlah hanya dibesarkan oleh ibu sendiri, bapak nggak ada gitu ya. Ketika pun ada, itu ya kondisinya berarti berjauhan, bahkan tidak mengenal gitu ya. Saya kawan-kawan kalau ditarik sampai saat ini, seorang Deweka Prayoga adalah orang yang mungkin punya masa lalu yang cukup menyedihkan, punya inner child gitu ya. Saya bahkan baru-baru ini saja, ini mungkin salah satu penyesalan dan juga gilanya saya dalam tanda kutip. Saya bahkan kuburan ayah saya saja, saya baru tahu 6 bulan ke belakang. Bisa Anda rasakan gitu ya, betapa bodohnya seorang Dewa, betapa gilanya si Dewa. 30 tahun kemana aja gitu. Tapi bukan itu keinginan saya, karena ya memang saya tidak tahu dengan sosok ayah saya. Maka saya sangat dekat dengan ibu saya sejak kecil gitu ya. SD saya bareng ibu gitu kan. SMP juga saya di pesantren, nanti mungkin juga akan saya cerita. Hasil saya ingin cerita ke teman-teman semua bahwa saya lahir dalam kondisi yang seadanya ya. Dari segi ekonomi gimana Kang? Ekonomi juga serba seadanya. Mungkin walaupun ada beberapa di antara keluarga saya bilang bahwa bapak saya orang kaya katanya, meninggalkan banyak kebun, sawah dan segala macam. Tapi sekali lagi saya tidak tahu. Bahkan saya cenderung tidak mau tahu. Mungkin ini pula yang membuat saya akhirnya saat dewasa usia 20 tahun ke atas, semenjak mulai berkeluarga, seakan empati saya rendah gitu. Kenapa? Konon kata orang, bahwa orang yang tidak dekat dengan bapaknya, dengan orang tuanya itu kecenderungannya adalah tidak punya rasa empati. Dan saya sekali lagi tidak bisa menyesali ini karena memang kondisinya saya masih anak kecil. Jadi saya ingin katakan kepada kawan-kawan semua bahwa saya lahir dalam kondisi yang seadanya gitu ya, keluarga yang sederhana. Gimana gak sederhana, ibu kerja luar biasa, pagi siang malam gitu ya, untuk bisa menghidupi saya gitu. Jadi itu perjalanan saya anak tunggal dan hidup sendiri gitu. Nah, masa anak-anak saya pastinya pada waktu SD itu saya banyak menghabiskan waktu ya bermain seperti pada umumnya ya, anak kecil. Saya adalah penyuka game gitu ya. Saya tiap hari itu kemungkinan besar main game gitu, dari mulai zamannya Nintendo, Sega, PS dan seterusnya. Nah, dan itu yang saya lakukan setiap harinya. Saya gak begitu suka bermain dengan kawan-kawan yang lain gitu ya. Kalaupun katakanlah bermain, itu saya kadang jadi korban dalam tanda kutip bulian gitu. Kenapa saya dibully sejak kecil? Ya karena tadi orang-orang melihat bahwa Deweka Prayoga gitu ya, si Dewa itu bapaknya mana gitu. Jadi saya sering dibully bahwa apaan bapak lu mana dan segala macam. Jadi saya ya daripada saya dibully, udahlah saya di rumah aja. Saya main Nintendo, main Sega waktu itu ya, atau mainan-mainan seperti biasanya anak kecil gitu. Jadi memang saya sejak kecil udah sering dibully orang gitu ya. Sering sering disudutkan sama orang, dipertanyakan kehadiran bapaknya di mana gitu. Dan ya begitulah, akhirnya membuat saya bahwa saya nggak mau nangis juga, saya nggak mau dipertanyakan juga. Akhirnya saya putuskan untuk di rumah aja main game gitu kan, main dengan paling kawan-kawan dekat saja, 1, 2, 3 orang, dan itu kebawa sampai sekarang ya. Saya jarang ngobrol dengan orang, jadi mungkin jadi karakter. Lagi-lagi ini tentang karakter masa depan ternyata ditentukan oleh masa muda dan termasuk masa kecil. Itu tentang masa kanak-kanak. Pada waktu masuk SD itu saya masuk di usia yang mungkin cukup muda ya, masih kecil, 5 tahun. Jadi waktu keberjalanannya sekolah itu, waktu kelas 6 itu termasuk yang sangat muda juga gitu.
Nah, karena ibu saya melihat mungkin ke saya orang yang tidak punya teman banyak, dalam kondisi ibu pagi siang malam itu kerja gitu ya, saya di rumah sendiri. Akhirnya apa yang saya lakukan? Mungkin keputusan ibu itu akhirnya pengen mesantrenkan saya supaya saya punya banyak teman gitu ya. Hasil ketika SMP saya dikirim tuh dari Sukabumi, saya kirim ke Pasuruan. Ya, di Pasuruan saya mesantren dan seperti biasa 1 minggu 2 minggu pertama saya banyak nangis ya, karena saya nggak mau ditinggal sama ibu saya nggak mau kehilangan keluarga saya ya, setelah bapak gak punya masa ibu juga gak ada gitu ya. Dan di sana saya sendirian di pesantren itu karena banyak teman-teman santri juga, banyak yang ngupahan dalam tanda kutip, banyak yang udah wah ayo main dan segala macam. Nah disitulah saya mulai bisa yaudahlah jalanin ya, mulai makan yang waktu itu makanannya susah gitu kan, mulai makan, main bola gitu kan, ke masjid dan segala macamnya. Nah, semenjak kelas 1 SMP, saya di sana belajar banyak tentang yang namanya ilmu shorof, ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, Al-Quran, dan lain-lain. Hasil 3 tahun itu saya menjadi santri, dan itu pula menjadi bekal buat saya kenapa akhirnya sekarang saya banyak suka dengan dunia bahasa Arab, suka dengan dunia siroh, dunia hadis gitu kan, dan pastinya adalah tentang yang namanya agama Islam gitu ya. Jadi nyantren 3 tahun gak cuma sekedar jadi santri pesantren kilat, tapi memang beneran jadi santri gitu ya. Nah sampai pada akhirnya semenjak kelas 3 saya diminta oleh guru ataupun ustaz saya untuk melanjutkan sampai ke SMA dan juga nanti untuk ke kuliahan. Harapannya apa? Harapannya adalah saya bisa dikirim ke Mesir sana ataupun mungkin ke Arab Saudi sana, atau paling banyak memang ke daerah Mesir ya, ke Kairo gitu kan. Tapi saya memutuskan untuk tidak lanjut. Karena saya memutuskan untuk tidak lanjut pesantren, saya kelas 1 SMA saya balik lagi ke Sukabumi. Di Sukabumi saya jadi orang yang mungkin yang dulunya gaul sama cowok semua gitu ya. Yang dia tuh santri ya cowok semua, sekarang ketemu sama cewek ya, oh itu cewek dan segala macam, mulai rada heran dan rada aneh gitu kan, yang ibaratnya kayak keluar kandang gitu. Nah di waktu SMA itu saya karena backgroundnya adalah pesantren, maka salah satu organisasi yang saya masuk ketika di SMA adalah yang namanya DKM, ya, Dewan Keluarga Masjid gitu ya. Ya udahlah saya aktif di DKM. Kelas 1 saya aktif di DKM, kelas 2 saya mulai aktif di OSIS, ketika itu jadi ketua MPK. Walaupun di DKM saya sebagai seorang bendahara, dan hasil selama jadi kelas SMA itu saya menjadi aktivis yang mulai kemana-mana bikin sebuah event, acara, aktif di DKM ke DKM, hasil yang menghubungkan antara berbagai macam DKM di para SMA gitu ya. Nah ini, jadi saya jiwa aktivis dan agamanya mulai lagi terhidupi lah ibaratnya pada saat SMA gitu ya. Tapi ya 3 tahun SMA itu saya banyak belajar tentang bagaimana memanage sebuah organisasi. Jadi kerasa nih sekarang pada saat mulai gede bahwa berhubungan dengan yang namanya orang gitu kan, ada ilmunya gitu. Itu dirasakan sejak dulu. Waktu saya jadi aktivis masjid gitu ya, saya banyak ketemu dengan orang baru gitu kan. Saya banyak ketemu dengan berbagai macam karakter gitu ya. Di situ saya belajar bahwa ya pada dasarnya kita nggak cuma sekedar pintar secara intelektual, tapi gimana caranya kita bisa pintar secara emosional dan juga bisa ya bersosialisasi dengan baik lah gitu. SMA selesai kawan-kawan. 3 tahun itu sangat singkat saya rasa, dengan aktifnya saya di berbagai macam tempat, dan akhirnya saya pengen kuliah di jurusan yang saya idam-idamkan dari dulu. Apa itu? Jurusan kedokteran ya. Saya ikut namanya SMPTN ketika itu, saya daftar di satunya adalah kedokteran Unpad gitu ya. Yang kedua adalah pendidikan kimia UPI kalau nggak salah ya. Nah, tapi awalnya pengen seperti itu. Tapi pas setelah melihat ibu gitu yang keluarga, rasa-rasanya saya membayangkan kalau misalkan kondisi masuk ke kedokteran, wah ini nggak mungkin ini kan, biayanya dari mana? Akhirnya saya harus mengubur cita-cita saya ganti cita-cita nomor 1 saya yang awalnya kedokteran menjadi farmasi kimia, farmasi di ITB gitu ya, sekolah farmasi ITB, SF ITB, dan yang keduanya pendidikan kimia UPI. Qadarullah setelah ikutan SMPTN saya ternyata lulus yang kedua, pendidikan kimia UPI gitu, dan saya tidak membayangkan apa jadinya saya ketika nanti masa depan menjadi seorang guru. Gak pernah kebayang sama sekali. Saya pengennya sukanya ya biologi, sukanya kimia, sukanya ilmu seperti itu ya, makanya masuk ke kedokteran dan juga kimia pengennya. Tapi kan Allah kasih takdir yang berbeda, saya malah justru masuk dunia pendidikan. Nah, waktu di kampus saya jadi mahasiswa kimia. Ya, bisa dibayangkan aktivitas keseharian seperti apa. Ya pagi ya seperti biasa mahasiswa yang lain ke kampus, pulang dan dengan kondisi bawa jurnal praktikum, dan itu saya seringkali mulai malas bikin jurnal praktikum gitu ya. Kenapa? Karena ya kok kayak gini ya gitu. Sampai akhirnya saya juga mikir gimana caranya saya bisa
bisa mandiri juga gitu, bisa mandiri bahwa jadi mahasiswa yang nggak cuma sekedar pulang kampus kos gitu ya. Maka walaupun saya mahasiswa kimia, saya mulai ngelamar pekerjaan tuh, mulai ngelamar pekerjaan di mana-mana, 8 kali ngelamar pekerjaan tapi ya ditolak semua. Tapi saya gak nyerah, semester 3 saya mulai aktif kemana-mana ngelamar kerja, tapi alhamdulillah juga akhirnya mulai ketemu pola. Yaudah saya diterima tuh. Nah diterimanya oleh salah satu perusahaan yang mungkin masih startup juga, masih baru, namanya adalah Ilmi Ganesha di daerah ITB sana. Makanya walaupun saya orang UPI Bandung, UPI Bandung, saya banyak aktif di kampus dekat ITB gitu ya. Banget teman-teman saya banyak orang ITB karena ya bisnis saya di situ. Saya kerja sebagai orang yang ngurusin kurikulum, KBM dan segala macam. Dan itu menjadi bagi saya kebanggaan tersendiri karena di saat orang-orang kampus itu masih cuma sekedar kuliah, saya juga mulai kerja. Saya punya penghasilan, saya masih ingat gaji pertama saya Rp350.000, mulai naik ke Rp650.000, mulai naik ke Rp850.000 gitu ya. Tapi itu merupakan sebuah kebahagiaan karena bagi mahasiswa waktu itu ya orang sulit nyari duit, saya mulai menghasilin. Bisa dibayangkan semester 3 semester 4 saya udah ngasilin. Nah di sini juga jadi pelajaran buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi nonton gitu ya, buat menjak kuliah juga bisa cari-cari tuh peluang penghasilan. Salah satunya adalah kerja di perusahaan orang. Mungkin nggak harus bisnis, tapi ya bisa jadi nebeng dulu di perusahaan orang dan itu menjadi sumber penghasilan buat kita gitu. Saya mulai bisnis pertama saya waktu semester 5 kalau nggak salah. Nah itu mulai dari sebuah program mahasiswa wirausaha. Program kreativitas mahasiswa gitu ya. Saya ikutan lomba di kampus dan ternyata ada bakat mempengaruhi dosen gitu ya. Bapak presentasi gitu kan. Ternyata ada bakat di situ dan ternyata menang, dapat kucuran dana hingga puluhan juta rupiah dan uang tersebut ya awalnya memang sesuai dengan proposalnya, bikin catering, bikin apa, ya udah saya lakukan. Ya namanya anak muda gitu ya, dapat duit banyak langsung terlena, langsung pengen beli yang namanya gadget gitu-gitu, pengen beli laptop baru gitu ya. Tapi hasil dari situ bisnisnya nggak bertahan lama, tutup lah gitu ya. Nah ini menjadi bisnis pertama saya. Bisnis pertama saya adalah bisnis yang bermula dari kampus, dapat uang lomba gitu ya, dan saya bikin catering dan juga waktu itu ada sisa untuk bikin bimbel. Nah kan tadi waktu itu kerja Kang, nah itu jadi atasan saya itu bilang ke saya bahwa wah tolong cariin orang yang mau beli bimbel saya gitu, karena saya mau hijrah ke Arab Saudi sana gitu ya, mau kerja di sana. Wah saya nyari orang dan nggak nemu. Dan disitu saya mulai mikir bahwa kenapa saya harus nyari orang, kenapa nggak saya aja yang kondisinya itu adalah yang beli gitu ya. Walaupun saya nggak ada duit ya, tapi saya ngeliat motor saya waktu itu motor Tiger lumayan gede gitu kan. Yaudahlah saya jual dan akhirnya saya beli take over tuh perusahaan dengan angka yang kurang lebih ya puluhan juta lah gitu ya. Ya udah akhirnya saya punya tuh bimbel, ya punya bimbel sendiri akhirnya. Nah itu bimbel pertama saya yang awalnya pesertanya cuma 18 orang, naik 30 orang, 40 orang, 60 orang dan sampai ratusan orang. Alhamdulillah mulai tumbuh, mulai diundang kemana-mana. Selain sebagai seorang entrepreneur juga menjadi seorang pembicara yang narasinya adalah ini mahasiswa gitu ya, tapi bisa mandiri gitu, bisa punya bisnis sendiri, bisa punya penghasilan sendiri, intinya diundang di mana-mana lah gitu ya. Sampai akhirnya kejadian di semester 7. Nah ini yang mungkin juga sering saya ceritakan. Singkat cerita gitu kan, selama 2 tahun saya menjalankan bimbingan belajar dan juga mulai main di dunia catering ketika itu di kampus ya. Semester 7 saya kenalan dengan orang ini yang saya prediksi kayaknya orang baik gitu ya, karena setiap hari ngobrolnya tentang agama dan segala macam. Tapi ternyata pada Allah saya ketipu. Nah, ketipunya ini angkanya lumayan besar, di angka 7,7 miliar. Bisa bayangkan gitu ya, semester 7 ya, semester 7 itu yang cuma 1 semester lagi nih, semester 8 udah skripsi gitu ya. Ketipu tuh. Dan akhirnya ya ambiar semua bimbingan belajar saya, catering saya, bisnis-bisnis jualan-jualan kecil-kecilan di kampus itu saya harus tutup. Dan kondisinya ketika itu saya orang yang berani gila ketika itu karena saya menikah di semester 7 sebelum bangkrut 6 bulan sebelumnya ya, karena merasa bahwa kayaknya saya udah, karena mulai kerja juga mulai capek, harus mulai ada pendamping hidup. Panjang lah cerita tentang ini gitu ya, keputusan ini. Dan akhirnya saya udahlah saya nikah dan ternyata 6 bulan kemudian bangkrut. Nah bangkrut inilah yang akhirnya membuat saya wah terpukul, bingung mau ngapain ya, stres dan pokoknya nggak bisa gerak lah gitu. Dalam kondisi bangkrut, saya bingung mau ngapain. Saya gerak berbagai macam aktivitas yang saya lakukan, bisnis. Tapi yang pasti saya meninggalkan kuliah saya. Jadi sekarang Anda mungkin jadi tahu gitu kenapa saya meninggalkan kuliah. Karena saya agak stres, bingung ngurusin kuliah ya. Duit ini gimana balikinnya gitu kan. Saya mulai dari jualan ceker, mulai dari jualan makanan, mulai dari jualan yang namanya buku-buku guru-guru saya join di MLM, jualan yang namanya alat-alat kesehatan. Wah segala ada macam dijual.
Pokoknya gimana caranya saya bisa survive, bisa hidup, dan bisa balikin duit mereka gitu ya. Itu 1 bulan, 2 bulan saya tidak bisa gerak. Mulai 1 tahun pertama saya baru bisa ngasilin duit. Ya mulai dari bangun Billionaire Store, jualan buku, nulis gitu ya. Terus juga saya bangun Billionaire Coach gitu kan, pelatihan. Makin kesini saya temu dengan yang namanya dunia digital, bangun bisnis kreativitas. Istri pengen bikin hijab juga, kita bantu bikin saliyah hijab. Nah terus jalan sampai beberapa bisnis terbentuk. Singkat cerita 4 tahun 5 tahun, nah itu ternyata hampir beres nih, sisa 1, sekian miliar lagi utang dari 7,7 miliar tersebut. Mungkin nanti Anda bisa tonton video saya yang lain tentang melawan kemustahilan. Detail episode ketika itu saya beresinnya gitu ya. Nah, waktu sebelum lunas, sisa 1, sekian, saya dropnya ternyata mengalami sakit. Nah ini sakit inilah yang mungkin menjadi titik balik kedua saya pada saat hidup gitu ya, membuat saya banyak belajar. Pada saat saya berjuang menyelesaikan semua hutang itu, saya ditempa sakit langka namanya adalah Guillain-Barré Syndrome, GBS. Di situ saya gak bisa gerak ngapa-ngapain dan divonis dokter berat untuk bisa kembali sehat, gitu, kecuali dapat keajaiban gitu ya. Dan alhamdulillah izin Allah, qadarullah, Allah kasih keajaiban. Di saat sakit langka inilah akhirnya, walaupun usia saya waktu itu masih 26 tahun kalau nggak salah ya, 25-26 tahun, tapi saya banyak dapat pelajaran tentang purpose hidup. Bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana kita menumpuk kekayaan, tentang menjadi eksistensi diri gitu kan, tentang bagaimana kita menjadi orang yang expert gitu ya. Bukan hanya itu, tapi tentang legacy yang kita ciptakan di muka bumi ini. Itulah kenapa walaupun itu dalam kondisi terpuruk, tapi sejujurnya dalam kehidupan saya, episode sakit adalah episode yang membuat saya akhirnya bisa bangkit secara pemikiran gitu ya, bisa lebih dewasa dalam melihat kehidupan. Orang banyak mengira usia saya 40 tahun, 35 tahun, 38 tahun. Sejatinya usia saya pada saat video ini direkam, usianya masih 30 tahun. Tapi ya perjalanan bangkrut, sakit, itu membuat saya lebih dewasa. Melihat bahwa kehidupan sebenarnya adalah kehidupan yang harus kita perjuangkan bukan di sini, tapi di kehidupan nanti, di akhirat nanti. Itulah kenapa di episode terakhir gitu ya, pada saat saya nulis buku Melawan Kemustahilan, saya tuliskan di sana tulisan namanya adalah Semangat Langit. Bagaimana kita berjuang hidup ini nggak cuma sekedar untuk kehidupan di dunia, tapi untuk yang lebih besar daripada itu. Singkat cerita, setelah saya bangkrut, setelah saya sakit, dan akhirnya saya kembali prima gitu, saya akhirnya berjuang lagi tuh. Berbagai macam jadi saya lakukan, semua jualan saya lakukan, pokoknya mah gila-gilaan lah, pokoknya bangkit gitu ya. Dan itu juga yang membuat saya akhirnya lunas hutang tanpa sisa gitu ya. Nah di titik itulah saya komitmen, bahwa komitmen saya adalah pengen bisa memberikan manfaat buat banyak orang sebanyak mungkin. Saya bangun pondok Abdurrahman bin Auf, saya bangun yang namanya bisnis, Triliuner Enterprise dengan berbagai macam industri bisnis. Tujuannya satu ya, agar bisa memberikan bekal buat saya pribadi gitu ya di kehidupan nanti yang abadi, di mana itu jadi akhirat gitu ya. Maka di poin di sini ingin saya sampaikan juga buat kalian semua yang sekarang mungkin ngikutin saya dari dulu waktu pertama subscribe, atau mungkin sekarang baru aja pertama kali nonton, boleh nanti di subscribe juga YouTube-nya. Bahwa sejatinya apa yang saya rasakan sekarang itu adalah hanya sekedar yang kelihatannya saja gitu. Perjuangan saya dulu waktu perjuangan bangkrut, sakit, bahkan masa muda saya, masa kecil saya itu penuh dengan air mata gitu. Maka sering saya katakan juga, jangan tertarik dengan pencapaian orang sekarang, tapi tertariklah dengan air mata yang dia keluarkan pada saat berjuang gitu ya. Setidaknya video ini bisa memberikan inspirasi buat kawan-kawan semua, bahwa apapun kondisi Anda saat ini, kondisi lagi sulit, kondisi lagi susah, kondisi lagi terhimpit gitu ya, sejatinya nanti bakal ada episode indah yang akan menghampiri Anda gitu. Seperti yang saya rasakan gitu ya. Mungkin ini adalah kehidupan yang ada idam-idamkan gitu ya. Tapi sesungguhnya di balik itu ya perjuangannya luar biasa juga. Maka ketika ada orang yang pengen menyontek dalam tanda kutip gitu ya, enaknya jadi si dewa, jualan apa aja laku gitu kan. Enak ya dideketin banyak orang, tapi perjuangannya luar biasa penuh dengan air mata gitu. Maka dalam episode kali ini, walaupun Anda sekarang kondisinya itu mungkin beberapa orang sudah kenal saya, ambil pelajarannya. Apa pelajaran berharganya? Bahwa setiap episode kehidupan gitu ya, pasti ada perjuangan yang melelahkan. Dan ingat sekali lagi, jangan hanya tertarik dengan air mata jangan hanya tertarik dengan pencapaian orang, tapi tertariklah dengan perjuangan dan air mata yang dia keluarkan hingga berada di titik saat ini.